Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar, berjumpa kembali dengan Ibu Uswah di video pembelajaran berteman. Belajar tematik menyenangkan. Teman belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Teman belajar, kali ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, 2, dan 3, muatan pelajaran PPKN kelas 6. Teman belajar, ingat selalu pesan ibu ya, untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, memakai masker. Ketiga, selalu menjaga jarak. Teman belajar, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman belajar mendapatkan notifikasi dari video terbaru. Teman belajar, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat. Yuk kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman belajar, kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah yang A, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. B. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. A. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya, kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya, ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Selanjutnya, kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, bagian B, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap 1. Menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Mengembangkan sikap saling menghormati dan meningkatkan kerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Kedua, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak kewajiban asasinya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tepo seliro, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Ketiga, penerapan sila persatuan Indonesia. Penerapan sila persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan. Keempat, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap 1. Mengakui adanya persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban. 2. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala masalah atau persoalan. Kelima, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap 1. Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menumbuhkan sikap saling membantu, suka bekerja keras, dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Nah, teman belajar, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat. Yuk kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, teman belajar, Ibu Uswa ucapkan terima kasih ya karena sudah menonton video pembelajaran berteman. Belajar tematik menyenangkan. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.